Oke, silakan kelompok 4 dapat mulai presentasinya. Oh, sorry Pak, bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Imam dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai international mergers, acquisition, and joint venture and alliance. Oke, ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Oke, sebelum kita memulai presentasinya, kami ingin mengingatkan untuk jika ada pertanyaan selama kita sesi presentasi bisa langsung diisi di Bitly berikut atau scan di barcode berikut. Oke, ini anggota kelompok kami ada Nabila, Hayu, saya sendiri Davina, Giska, Nareswari, dan Dina. Oke, kita mulainya dengan Go International by Combination. Jadi sebenarnya untuk menjadi perusahaan internasional, kita tidak perlu memulainya dari nol, tapi kita juga bisa melakukannya melalui kombinasi. Kombinasi ini sendiri bisa dalam berbentuk partnership. Jadi pastinya memerlukan koordinasi yang besar dan juga menimbulkan banyaknya tantangan integrasi. Sebenarnya buat apa sih mereka melakukan namanya kombinasi? Melakukan kombinasi ini, mereka bisa menambah akses pasar global yang baru, meningkatkan konsolidasi industri, memungkinkan adanya ekspansi di wilayah lain, ekspansi pasar baru, akuisisi teknologi, dan lain sebagainya. Di sini saya punya dua contoh yang cukup dasar untuk kita pahami. Yang pertama adalah Nestle, yang kita tahu bahwa Nestle itu merupakan perusahaan yang membentuk produk-produk seperti Denkau, Milo, dan Coco Crunch. Perusahaan ini bekerja sama dengan makanan hewan, yaitu Purina, untuk menciptakan produk-produk seperti Proplan, Fancy Feast, dan lain sebagainya. Contoh kedua bisa kita lihat yaitu Renault, Nissan, dan Mitsubishi, di mana mereka bekerja sama untuk membuka pasar atau memperluas pasarnya lagi di London, Paris, Tokyo, dan Yokohama. Intinya semua kerjasama ini pastinya kembali lagi ke mengakses pasar global yang baru. Seperti itu. Untuk tipe-tipenya sendiri ada dua. Yang pertama adalah non-equity international combinations, di mana kita bisa garis bawahi tidak menekankan pada kepemilikan entitas. Jadi, dua perusahaan ini saling berbagi keuntungan dan berbagi SDM-nya. Tetapi mereka terpisah dalam tanggung jawab kewajibannya dan memiliki kebebasan untuk mengatur sumber dayanya. Nah, di sini contohnya ada Starbucks, di mana karyawan Starbucks itu menerima langganan Spotify Premium untuk digunakan oleh mereka dan menghasilkan playlist Spotify yang dapat diputar selama di toko. Sementara untuk kita yang customer, dan mereka bisa mendapatkan poin Starbucks Rewards untuk pembelanjaan selanjutnya jika menggunakan Spotify Premium. Nah, contoh ini termasuk dalam co-marketing agreements. Selain co-marketing agreements, ada lagi yang lain seperti joint exploration projects, R&D consortia, co-production agreements, long-term supply agreements, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua adalah equity international combination, di mana menekankan pada kepemilikan entitas. Di sini, hubungan kolaboratifnya cukup jangka panjang yang memerlukan pengelolaan aktif sehari-hari. Salah satu contohnya mungkin ini bukan internasional ya, tapi ini untuk memudahkan kita memahaminya. Salah satu contohnya adalah Gojek dan Tokopedia, di mana dua perusahaan ini adalah perusahaan yang berbeda ya. Yang satu di services, yang satunya lagi Tokopedia memberikan pelayanan dalam penjualan beli online, seperti itu. Nah, contoh dua organisasi ini, dua company ini bersatu menjadi Goto, dan mereka semuanya dari pengolahan sehari-harian operasinya bersatu juga, seperti itu.
Oke, untuk equity international combination ini terbagi lagi ada mergers, acquisition, sama satu lagi joint venture. Untuk yang merger sendiri adalah dua perusahaan yang sepakat untuk menggabungkan operasinya untuk membentuk suatu perusahaan baru, dan di mana kedua perusahaan saling berpartisipasi sebagai rekanan yang setara. Contohnya di sini adalah Coopers and Lybrand dengan Pricewaterhouse, di mana mereka merger dan menjadi yang kita tahu sekarang adalah Pricewaterhouse Coopers atau PwC. Untuk international acquisition, ini salah satu perusahaan membeli keseluruhan pemilikan dari perusahaan yang satunya lagi. Dan dengan klausul bahwa pembeli akan menentukan bagaimana operasi yang digabungkan akan dikelola. Contohnya di sini Kraft, dia mengakuisisi kayak seperti Dairy Milk, coklat, atau Fontaine, saus, dan juga Starbucks atau produksi garam lah. Nah, untuk selanjutnya adalah joint venture, di mana entitas organisasi yang terpisah secara legal dan ekonomi membuat seperti perusahaan baru lah, secara kolektif menginvestasikan dana dan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu contohnya di sini adalah 21st Century Fox dengan Walt Disney, di mana mereka membuat seperti platform Netflix, yaitu namanya Hulu, di mana di sana disuguhkan seperti TV, pengaliran TV, ada film juga, dan lain sebagainya. Oke. Yang saya contohkan dari tadi mungkin semua adalah kesuksesan dari adanya kombinasi internasional. Sebenarnya kesuksesan ini pasti bisa berhasil karena memberikan banyak manfaat yang dapat meningkatkan nilai perusahaan atau mengembangkan posisi pasar. Nah, tetapi tidak semuanya itu bisa berhasil. Pasti ada juga yang gagal dan itu sangat banyak. Menurut survei juga mengatakan bahwa banyak international combination yang gagal. Hal itu dikarenakan organisasi yang tidak memiliki pengetahuan, pengalaman, atau kemampuan untuk mengelola aliansinya dan menghasilkan return-nya. Contohnya di sini adalah Motorola dan Google, di mana mereka mengeluarkan produk ponsel, tapi sayangnya tidak menonjol dibandingkan pesaingnya seperti Samsung atau juga Apple, dan tidak pernah berhasil mendapatkan distribusi yang cukup dari operator telekomunikasi. Oke, jadi agar tidak gagal, perusahaan bisa melakukan namanya due diligence, di mana mereka bisa melakukan penyelidikan dan menilai manfaat sesungguhnya dari proses international combination ini. Lalu yang apa sih yang harus dia lakukan itu? Jadi yang dia lakukan itu sebelum melakukan yang namanya kerjasama atau combination, mereka harus mereview. Jadi sebelum pre-combination, mereka harus mempertimbangkan nih critical people-nya, organisasionalnya, isu SDM-nya yang menyebabkan kesuksesan atau kegagalan selama proses kombinasi tersebut. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang international joint venture. Jadi joint venture international itu sendiri merupakan entitas organisasi hukum terpisah yang mewakili kepemilikan parsial dari dua atau lebih perusahaan. Nah, biasanya kantor pusatnya itu ada di luar negeri juga. Dan to sum up, jadi joint venture itu merupakan usaha gabungan antara dua atau beberapa perusahaan untuk menjalin sebuah bisnis secara bersama. Jadi singkatnya perusahaan joint venture adalah perusahaan patungan dan ada dua jenis atau dua bentuk perusahaan joint venture itu sendiri. Yang pertama ada perusahaan baru yang terintegrasi dengan perusahaan induk. Contohnya ada perusahaan lokal baru yang ingin kerjasama sama perusahaan luar dan juga sebaliknya. Dan yang kedua itu ada perusahaan baru yang terpisah dari budaya ataupun praktik perusahaan induk. Jadi yang perusahaan ini tuh baru banget dibuat dan dibangun juga. Nah, di international joint venture itu sendiri ada four stage model of HR issues. Di tahap pertama itu ada formation yang fokus kepada partnership-nya itu sendiri. Dan kedua itu development yang fokus kepada joint venture-nya itu sendiri. Dan yang ketiga itu implementation juga fokus kepada pembangunan pelaksanaan joint venture. Dan yang keempat itu ada advancement yang fokus kepada joint venture dan perkembangannya itu ke depan gimana. Next slide. Nah, untuk tahap pertama kan ada formation of the international joint venture. Di sini itu lebih ke pembangunannya. Di sini key actions-nya itu mengidentifikasi alasan pembentukan joint venture. Jadi kenapa sih
perusahaan ini ingin melakukan joint venture. Nah, untuk alasannya sendiri itu ada beberapa, dan saya kategoriin jadi 4. Yang pertama ada knowledge and resource transfer, di mana perusahaan induk ingin mendapatkan pengetahuan lebih tentang pasar lokal, budaya, dan juga cara bisnis lokal itu gimana caranya. Dan juga ingin mendapatkan akses ke teknologi produk mitra yang di industri yang sama, dan juga pengetahuan produk yang lebih dan metode manufaktur atau juga bahan baku yang digunakan perusahaan mitra untuk produksi. Keduanya itu ada compliance and regulatory, yaitu untuk memenuhi persyaratan pemerintah lokal lebih mudah dan juga lebih cepat. Yang ketiga itu ada economies of scale, agar bisa mendapatkan peningkatan skala ekonomi tanpa adanya banyak investasi langsung, dan juga menjadi lebih hemat biaya dan efisien. Contohnya itu mungkin perusahaan ingin melakukan joint venture dengan perusahaan Indonesia, karena biaya produksi di Indonesia itu jauh lebih murah dibandingkan sama biaya produksi di luar negeri. Nah, yang terakhir itu ada local presence, di mana perusahaan induk ingin mendapatkan citra pasar lokal dan juga akses channel yang lebih luas, dan juga meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menggabungkan dua kekuatan perusahaan. Nah, selanjutnya kegiatan yang dilakukan di tahap ini juga ada merencanakan pemanfaatan potensi, memilih manajer yang tepat, dan juga menemukan dan memilih partner yang potensial yang bisa diajak kerjasama, dan juga memahami pengendalian, membangun kepercayaan, dan mengelola konflik apabila ada, dan juga menegosiasi susunan perusahaan secara jelas dan jujur. Next slide. Nah, di tahap kedua ini lebih ke development-nya of the international joint venture. Maaf. Jadi di sini tuh dilakukannya penentuan lokasi international joint venture ini mau dilakukan di kota mana dan juga di negara mana, dan juga berurusan dengan komunitas lokal untuk mencari lebih tahu tentang komunitasnya dan juga negara dan pasarnya, dan juga menetapkan struktur yang sesuai dan mendapatkan tim manajemen untuk international joint venture-nya itu sendiri. Jadi di sini tahap ini bisa dibilang sangat crucial, karena apabila pilihannya itu tidak tepat atau kurang tepat, maka bisa terjadi konflik sehingga terjadinya kegagalan joint venture itu sendiri. Jadi apa aja sih alasan yang bisa menyebabkan usaha patungan internasional gagal? Jadi yang pertama itu poor partner selection dan juga compatibility. Jadi di sini partner bisa dibilang salah pilih, dan juga karena tujuan kedua mitra atau beberapa mitra itu bisa aja tidak konsisten dan setara, dan juga mereka kurang melakukan studi kelayakan yang cukup, dan juga adanya ketidakjelasan tentang kemampuan mitra dan kurangnya due diligence yang kurang ada transparansi antara perusahaannya. Yang kedua itu ada organizational and managerial issues. Di sini terjadi pengabaian terhadap pertimbangan organisasi dan manajerial saat merancang usaha. Dan juga ada integrasi aktivitas yang kurang efektif, dan juga ada ketidakseimbangan komitmen atau kontribusi, di mana satu perusahaan memberi lebih atau memproduksi lebih, atau ya memberi lebih dibanding perusahaan mitranya. Jadi lebih banyak losses daripada gain. Dan juga ada konflik manajerial dan penugasan personal yang kurang optimal. Dan untuk alasan failure-nya itu sendiri juga ada trust and relationship issues, di mana terdapat masalah seperti kurang jujur selama negosiasi, dan juga adanya loyalitas dan komitmen yang kurang di manajer yang ditugaskan dan dipertanggungjawabkan, dan juga adanya kurangnya kepercayaan secara umum di antara mitra. Jadi trust itu dan kepercayaan sangat penting kalau misalnya melakukan sebuah usaha patungan atau juga kerjasama. Lalu ada cultural and employee relations, di mana karyawan lokal merasa tidak puas terhadap manajer ekspatriat, yang biasanya disebabkan konflik budaya dan mungkin konflik bahasa. Lalu juga ada ketidakpastian dalam mengikuti atau menetapkan aturan, dan kesulitan dalam menyesuaikan praktik bisnis dengan budaya lokal. Karena budaya di beberapa negara, especially work culture, itu kan beda banget ya. Contohnya orang Jepang itu mungkin sangat punctual dan tidak pernah telat, sementara kalau dibandingkan sama orang Indonesia, mungkin bisa dibilang deadliner, atau mungkin suka ngaret dan lain-lainnya kalau misalnya datang ke meeting. Lalu selanjutnya alasan terakhir buat kegagalan international joint venture itu sendiri ada external dan national factors, di mana adanya keterlibatan pemerintah dengan yang memiliki tujuan berbeda, dan juga ada kepentingan nasional yang sangat beda juga di antara kedua negara. Next slide, please.
Dan yang ketiga itu ada pelaksanaan International Joint Venture. Di sini kegiatannya itu menetapkan visi misi dan juga nilai-nilai dan budaya, culture dan strategi di perusahaannya ini. Lalu juga mengembangkan kebijakan dan praktik sumber daya manusia dan juga menangani masalah yang sedang berlangsung dan menetapkan staff-staff International Joint Venture buat di perusahaannya. Jadi itu peran Human Resource Management sangat penting di tahap yang ketiga ini. Jadi pertama itu pada tahap awal joint venture, mitra harus menyetujui persyaratan dengan serikat pekerja atau labor union untuk menghindari konflik-konflik labor yang mungkin akan terjadi di masa depan. Dan juga mitra harus menetapkan peran spesifik SDM itu dalam usaha baru. Jadi mereka itu tugasnya ngapain aja sih? Pertama, saat budaya lokal dan perusahaan digabungkan, para mitra perlu meluangkan waktu untuk membangun kepercayaan dan juga memahami dan mengakomodasi kepentingan satu lain itu apa. Jadi, to understand the needs itu sangat penting. Dan juga di sini pembelajaran antar lain tuh pembelajaran satu sama lain itu sangat penting. Jadi sumber daya MSDM itu bisa meningkatkan job design, sehingga ketika partner mau belajar dari satu sama lain itu diperbolehkan dan juga dilancarkan. Dan juga orientasi SDM itu bakal melaksanakan orientasi dan juga pelatihan karyawan yang fokus pada persiapan karyawan untuk menghadapi konteks sosial, contohnya kayak budaya yang beda yang mungkin akan timbul konflik dalam pekerjaan. Lalu juga mengembangkan keterampilan teknis. Nah, SDM itu juga harus menerapkan pelatihan budaya dan juga korporat, dan juga melaksanakan penilaian kerja yang terukur, dan juga memberikan kompensasi kebijakan tunjangan, dan juga selanjutnya memberikan peluang karir buat manajer yang adil untuk semuanya. Next slide. Nah, di terakhir ini ada advancement of the IJV atau pengembangannya IJV ke depan itu bakal gimana. Di sini key actions-nya itu intinya saling belajar antar partner dan juga memberi dan mentransfer pengetahuan baru ke perusahaan induk dan juga pengetahuan baru ke lokasi-lokasi lain yang mereka akan beroperasi. Nah, di sini itu sangat penting, jadi keinginan para partner untuk belajar dari satu sama lain itu dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan International Joint Venture itu sendiri. Jadi untuk menjaminkan kesuksesan usaha patungan ini secara skala panjang, ada baiknya kedua mitranya saling dan terus menilai dan mengawasi kemampuan belajar mereka untuk memastikan agar pembelajaran itu selalu dijalankan dan juga dipertahankan untuk mitra-mitranya. Nah, di sini juga ketika International Joint Venture itu ada di tingkat mature, ada baiknya komisi investasi untuk komunikasi formal dan juga informal itu ditingkatkan agar menambahkan pengetahuan dan pembelajaran lagi di antara mitra. Jadi keinginan untuk belajar itu sangat penting. Dan di sini saya juga berikan 2 contoh International Joint Venture. Pertama ada yang Nestle dan Indofood. Yang diketahui Nestle itu dari Swiss dan Indofood dari Indonesia. Jadi di sini kedua entitas bisnis ini bergabung dan mendirikan yang namanya PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia, yang namanya sekarang digabung jadi PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia. Jadi tujuan dilakukannya joint venture ini adalah memproduksi bumbu penyedap makanan dan juga meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas lagi. Tapi pada 2018 itu Nestle dan Indofood sepakat akhiri usaha patungannya. Dan alasan mereka memberhentikannya itu karena alasan komersial untuk value creation. Dan yang kedua ini ada contoh international joint venture yang sukses, yaitu antara BMW dan Brilliance Auto Group, di mana BMW dari Jerman dan Brilliance dari Cina. Jadi pada tahun 2003 mereka membentuk usaha patungan dan usaha itu diberi nama BMW Brilliance yang dibentuk untuk memproduksi dan menjual mobil BMW di Cina. Jadi strategi buat BMW masuk ke pasar Cina itu ya melalui joint venture ini. Dan alasan sampai sekarang BMW Brilliance bisa bertahan itu karena dilakukannya research and development yang sangat luas dan ekstensif juga. Dan mereka itu fokusnya kepada lokal, jadi kepada pasar di Cina. Gimana sih cara mereka menghadapi pertumbuhan di masa depan dan juga memberikan kontribusi secara
jangka panjang terhadap perekonomian lokal di Cina. Sudah dari bagian saya. Selanjutnya kita akan lanjut ke HRM atau International Human Resource Management and International Mergers and Acquisition. Next slide. Iya, sebentar. Oke. Jadi sebelum adanya merger dan juga acquisition, pasti ada yang namanya process of combination, seperti yang disebut oleh teman saya sebelumnya, untuk meluruskan beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi ada 3 tahap dari process of combination. Tahap pertama itu ada di pre-combination, di mana perusahaan melibatkan penyaringan target awal dan pendekatan awal terhadap perusahaan target potensial, adanya tinjauan kepatuhan terhadap perusahaan target, penetapan harga dan negosiasi pendekatan penggabungan, dan juga kesepakatan mengenai kata-kata kontrak di dalam kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi di tahap pre-combination ini akan diadakan target screening untuk potensial perusahaan yang akan diajak bekerja sama, serta adanya kesepakatan di wording dari kontrak yang akan ditandatangani. Dan juga diadakannya due diligence review. Di tahap ini, HR manager diharuskan untuk terlibat erat dalam setiap langkah, terutama dalam proses tinjauan kepatuhan atau due diligence. Karena jika adanya kesalahan di tahap ini, maka akan terlihat adanya ketidaksiapan dari perusahaan, dan juga ketika ada kesalahan di tahap ini, nanti di tahap selanjutnya pasti akan adanya sebuah kesalahan di dalam proses of combination ini. Dan di tahap yang kedua, itu tahap combination planning and signing of the agreement. Jadi setelah diadakannya negosiasi, langkah selanjutnya adalah menentukan cara melaksanakan kesepakatan, menemukan dan mengatasi perbedaan ide, serta menandatangani kesepakatan tersebut. Jika adanya perbedaan dalam ide yang diusulkan, maka bisa diadakannya diskusi lebih lanjut agar terciptanya kesepakatan, dan di sini HR manager akan memberikan saran tentang cara pelaksanaan kesepakatan tersebut dan juga memprediksi masalah yang akan muncul selama proses di tahap kedua ini. Next slide, please. Dan ini adalah tahap terakhir, yaitu post-combination and implementation of the deal. Jadi di tahap terakhir ini, peran human resource itu adalah untuk memfasilitasi integrasi dengan perusahaan yang bergabung, menciptakan dan memberikan komunikasi kepada karyawan mengenai sifat penggabungan dan juga visi bisnis setelah terlaksananya kombinasi antara dua perusahaan ini, dan juga melatih karyawan untuk menerima dan beradaptasi dengan situasi baru, termasuk pengembangan tugas dan staf baru, serta kompensasi dan manfaat lainnya. Selanjutnya. Jadi di sini ada due diligence and the role of HRM. Jadi salah satu fungsi yang cukup kritis untuk memastikan kesuksesan dari international acquisition adalah efektivitas dari due diligence sebelum adanya kombinasi dari dua perusahaan tersebut. Jadi satu-satunya due diligence yang dilakukan ada preparation dan juga content. Jadi yang pertama itu ada preparation atau items to determine ahead of time. Jadi para profesional HRM harus membantu perusahaan mereka bersiap menghadapi potensi liabilitas dan ketidaksesuaian dalam penggabungan praktik dan program HRM sebelum penandatanganan perjanjian, dan untuk menetapkan kemungkinan mencapai tujuan strategis dan juga keuangan. Kegiatan tinjauan kepatuhan untuk evaluasi dan perencanaan yang baik itu ada membuat rencana tindakan dan daftar periksa item yang akan dievaluasi sebelumnya, membentuk tim SWOT, memiliki kemampuan teknis dan profesional untuk tahu apa yang harus dicari dan bagaimana cara menemukannya, dan juga membentuk dan mengkomunikasikan budaya baru. Dan sebenarnya strategic dan financial objectives-nya itu yang seperti saya sebutkan sebelumnya, itu termasuk dalam pengembangan checklist dari isu penting yang harus dinilai dan diidentifikasi task force yang dapat digunakan segera setelah target firm selesai diidentifikasi. Next slide, please.
Selanjutnya ada content or specific issues to assess ahead of time during the due diligence phase. Jadi yang pertama ada general people issue. Jadi ada sejumlah permasalahan yang mungkin disebut sebagai permasalahan masyarakat umum yang perlu ditangani selama fase uji tuntas atau selama fase due diligence. Dan isu-isu yang mengimpact suatu organisasi itu ada budaya nasional dan juga perusahaan yang diakuisisi, pendekatan eksekutif kunci terhadap strategi, manajemen, dan juga pengambilan keputusan seperti inkompatibilitas eksekutif dan gaya manajemen, rahasia dalam lemari, atau bisa disebut skeletons in the closet, yang artinya masalah yang menjadi perhatian tapi yang tidak terlalu terlihat dari luar, seperti tuntutan hukum yang tertunda atau skandal dengan para eksekutif, rencana suksesi manajerial, kemampuan manajemen, dan juga kualitas dan kedalaman keterampilan karyawan. Selanjutnya. Dan ada juga language skills or concern, yaitu kemampuan bahasa dari manajemen dan karyawan perusahaan yang diakuisisi perlu dinilai, seperti masalah yang mungkin terjadi dalam integrasi perusahaan dan hubungannya dengan pelanggan. Dan juga ada spesifik IHR issues, seperti ketidakcocokan antara budaya negara dan lingkungan hukum perusahaan induk dan perusahaan yang diakuisisi. Saat menilai praktik HR, sensitivitas yang lebih tinggi diperlukan terhadap sejauh mana perbedaan budaya nasional dan juga perbedaan hukum dapat berdampak pada HR. Selanjutnya. Dan di sini ada due diligence yang berfokus pada isu-isu HR yang tertentu yang perlu mengkaji 4 perhatian permasalahan umum. Yang pertama itu ada pendanaan kewajiban yang memadai atau yang termasuk rencana pensiun dan perawatan kesehatan, peraturan ketenaga kerjaan asing seperti persyaratan hukum dan praktik penegakan hukum, status Departemen SDM, praktik, kebijakan, dan juga organisasi, dan yang terakhir adalah penggabungan budaya perusahaan. Setelah isu-isu di atas dinilai, tim harus memfokuskan perhatiannya pada banyak area khusus dari kebijakan dan praktik HR. Yang pertama adalah staffing, karena asumsi umum dalam akuisisi adalah bahwa perusahaan yang dihasilkan akan mengurangi biaya melalui pengurangan jumlah karyawan untuk membantu membayar biaya akuisisi. Area ini perlu dievaluasi dengan hati-hati. Dan yang kedua ada compensation. Ini juga perlu dievaluasi dengan sangat hati-hati, termasuk tingkatan yang berbeda dan juga perlu mempertimbangkan perbedaan antara negara dan hukum. Next. Selanjutnya untuk kebijakan dan praktik HR, poin selanjutnya ada di benefits. Jadi di benefits hal yang harus diperhatikan itu pertama ada tunjangan wajib berdasarkan hukum negara, terus juga ada tunjangan yang dapat dihilangkan, dilanjutkan atau digabungkan. Lalu ada indikasi pelanggaran yang dilakukan penjual, lalu ada jadwal penerimaan saham yang jelas antara penjual dan pembeli, lalu ada perbedaan tunjangan hak dan berbagai macam fitur berkaitan dengan antara penjual dan pembeli, dan biasanya untuk tunjangan karyawan ini dilindungi oleh hukum negara dan tidak dapat dihilangkan. Lalu untuk poin selanjutnya ada di training and management atau career development programs. Nah, di sini itu yang harus diperhatikan adalah seberapa penting pelatihannya bagi perusahaan yang akan diakuisisi. Terus waktu dan uang yang akan diinvestasikan untuk kayak career development programs-nya, lalu cara penyampaian dari program ini apakah online atau offline, lalu ada pelaksanaannya di dalam atau di luar perusahaan, terus adakah dukungan atau kurangnya dukungan pada pelatihan dan pengembangan yang disebabkan perbedaan budaya. Dan poin yang terakhir itu adalah dukungan perusahaan terhadap pendidikan di luar. Jadi fokus atau tidaknya perusahaan terhadap pelatihan dan pengembangan ini dapat menghasilkan perhatian yang berbeda terhadap budaya dan budaya. Next, please. Next. Selanjutnya ada di Human Resource Information Systems. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana menyatukan tenaga kerja dengan sebuah data kerja. Lalu dari sisi hukumnya, beberapa negara akan melindungi privasi karyawannya lebih ketat dari negara lainnya. Lalu bentuk dari data yang disimpan dan dirawat biasanya juga berbeda di antar negara. Dan juga software dan hardware yang digunakan pada komputer biasanya berbeda antara satu sama lain dan akan sulit untuk menyatukan keduanya.
Lalu ada unionization atau nature of labor relations atau labor contracts. Jadi di sini ketika perusahaan pengakuisisi mengabaikan isu mengenai serikat pekerja dan justru menganggap bahwa praktik pada perusahaan lamanya dapat diterapkan di perusahaan baru, maka ada kemungkinan akan ada konflik yang besar. Selanjutnya. Lalu yang terakhir ada di employee involvement atau work councils. Jadi di beberapa negara, undang-undang itu memerlukan perusahaannya untuk melibatkan karyawan dalam manajemen melalui Dewan Perwakilan. Dan perusahaan yang mengakuisisi dari negara seperti Amerika Serikat juga perlu memahami pentingnya Dewan tersebut dalam perencanaan pasca akuisisi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pertama, software dan hardware yang digunakan pada komputer bisa jadi berbeda antara satu sama lain, jadi akan sulit untuk menyambungkannya. Lalu yang kedua itu ada hukum yang mewajibkan untuk formalisasi keterlibatan karyawan dalam manajemen perusahaan melalui pemilihan Dewan Kerja. Lalu poin yang ketiga adalah Dewan Kerja juga berperan penting dalam merencanakan akomodasi perusahaan tepat setelah pengakuisisiannya terjadi. Next slide. Lalu ada process of integration. Jadi yang pertama itu ada portfolio. Jadi di sini mereka akan memaintain separate cultures atau budaya yang berbeda, dan manajer dari kedua perusahaannya akan tetap otonom. Lalu yang kedua ada blending atau penggabungan. Jadi di sini perusahaan akan memilih elemen terbaik dari masing-masing budaya, dan organisasi baru akan mempertahankan aspek terbaik dari mitra asalnya. Lalu yang ketiga itu ada new creation atau penciptaan baru. Nah, di sini akan mengembangkan budaya baru sesuai dengan organisasi baru, dan biasanya organisasi baru ini berbeda dari kedua mitra asal. Lalu yang terakhir itu ada assimilation atau asimilasi. Jadi di sini akan ditetapkan legitimasi pada satu budaya dan mengharapkan asimilasi oleh anggota budaya lain. Next slide, please. Lalu pada praktiknya, survei itu mengatakan banyak acquisition yang tidak mampu mencapai tujuannya. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi pertama, karena software dan hardware yang digunakan pada komputer biasanya berbeda satu sama lain. Jadi sulit untuk menyatukan. Lalu yang kedua itu pertahanan untuk mencoba melakukan perubahan itu tidak terjadi. Lalu yang ketiga itu karyawan mencari stabilitas karena perubahan besar itu memunculkan kecemasan di para karyawan. Lalu yang terakhir itu adalah karyawan cenderung merasa frustasi, kaget, dan kurang motivasi atau tidak aman dengan terjadi acquisition tersebut. Next slide, please. Lalu ada akibat dari integrasi perusahaan. Yang pertama, kerja tim. Jadi karyawan akan cenderung berperilaku destruktif atau merusak kerja tim. Lalu dari kebiasaan, karyawan akan lebih sering merasa stres. Lalu untuk dari sisi kehilangan, adanya hilangnya keyakinan pada kesediaan organisasi atau perusahaan untuk memenuhi harapan, janji, dan permintaannya. Lalu dari rasa memiliki, akan ada hilangnya identitas atau keanggotaan ketika perusahaan pengakuisisi sangat ingin mengontrol perusahaan yang diakuisisi. Lalu kelima akan ada karyawan yang cenderung untuk meninggalkan perusahaan, dan yang terakhir itu perusahaan yang diakuisisi pun akan kehilangan budaya atau nilai yang sudah lama terbentuk. Next slide, please. Terakhir itu ada di separation of process. Jadi info dari perusahaan home country yang dijual juga harus berhati-hati dalam melakukan uji kelayakan yang menyeluruh untuk menilai berbagai macam isu seperti dampak pada kontrak serikat pekerja dan juga kewajiban membayar uang pensiun, di mana hal tersebut akan berdampak pada perusahaan home country atau induk yang sedang mencoba memperbaiki situasi keuangan dan operasionalnya sendiri, sehingga pemisahan perusahaan pun akan berjalan dengan baik. Next slide. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai International Human Resource Management dan juga aliansi internasional. Jadi, aliansi internasional sendiri dapat didefinisikan sebagai kemitraan atau perjanjian informal maupun formal yang tidak menghasilkan badan hukum independen. Contoh dari international alliances adalah outsourcing, information sharing, web consortia, joint marketing, dan juga research project. Next. Dan ini adalah beberapa alasan mengapa perusahaan
memilih untuk melakukan aliansi internasional dibandingkan dengan kerjasama lainnya. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan perusahaan atau growth, karena dengan aliansi internasional akan ada lebih banyak resources yang dapat digunakan sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan perusahaan. Yang kedua adalah akses terhadap kompetensi seperti teknologi dan juga kemampuan penelitian. Yang ketiga adalah untuk ekspansi ke pasar baru. Dan yang terakhir, aliansi internasional merupakan cara termurah dan paling tidak berisiko untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan. Next. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa metode yang dapat perusahaan gunakan untuk mengelola aliansi internasional. Yang pertama ada di operator model. Jadi pada model ini, dalam kerjasamanya ada satu partner yang lebih dominan dibandingkan partner lainnya, dan model ini umumnya digunakan untuk kerjasama internasional yang bentuknya seperti joint venture. Contohnya ada Airbus dengan perusahaan lokal Tiongkok. Seperti yang kita ketahui, Airbus merupakan salah satu manufaktur pesawat di dunia. Dan untuk membuat suatu pesawat, Airbus memerlukan banyak logistik dari Tiongkok. Oleh karena itu, mereka mendirikan beberapa pabrik di sana. Akan tetapi, pabrik yang didirikan di Tiongkok ini sifatnya Airbus merupakan partner yang dominan dalam hal pemutusan kebijakan dan juga decision making lainnya, serta dalam hal teknologi dan juga informasi, Airbus juga memiliki peran yang dominan di dalam international alliance-nya karena Airbus memiliki teknologi yang lebih mutakhir dibandingkan partner Tiongkoknya. Untuk model yang kedua, ada the shared model. Jadi pada shared model ini, organisasi yang melakukan international alliance saling memanfaatkan budaya dan juga praktik dari kedua mitra, sehingga semua pihak yang terlibat dalam aliansi internasional saling berbagi tanggung jawab, resiko, dan juga pengambilan keputusan. Contohnya, di tahun 2001 itu ada Sony Ericsson yang merupakan perusahaan dari Jepang, itu mendirikan joint venture dengan Ericsson yang merupakan perusahaan dari Swedia. Namun sayangnya joint venture ini gagal dan sekarang sudah bubar. Dan untuk model yang terakhir ada di autonomous model. Pada di autonomous model, sebuah aliansi internasional ini mendirikan struktur manajemen dan juga budaya yang baru, sehingga masing-masing dari mitra beroperasi secara independen dengan sedikit campur tangan dari mitra yang lainnya. Contohnya ada Starbucks dengan Tata Global Beverages di India. Jadi dalam operasi Starbucks di India, Starbucks bekerja sama dengan salah satu perusahaan lokal yaitu Tata Global Beverages, di mana Tata Global Beverages ini membantu Starbucks untuk sourcing kebutuhan kopi dan juga distributionnya. Tetapi dalam operasional Starbucks itu independen dari campur tangan Tata Global, sehingga dalam urusan brand image dan juga produk quality, Starbucks itu melakukan decision making-nya sendiri dan terlepas dari keputusan yang dibuat oleh Tata Global Beverages. Next. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah yang umum terjadi pada aliansi internasional. Jadi yang pertama adalah masalah pada struktur organisasi dan juga hubungan pelaporan. Karena dalam suatu aliansi internasional, hubungan kerja itu cenderung memiliki struktur yang tidak jelas atau kurang jelas, karena pada umumnya aliansi internasional tidak memiliki struktur manajemen yang mengikuti piramida tradisional yang ada pada perusahaan pada umumnya, sehingga seringkali dalam aliansi internasional menimbulkan masalah di mana karyawan ini kebingungan akan chain of command yang ada di dalam suatu alliance tersebut. Selain itu juga ada masalah budaya. Baik budaya nasional maupun budaya lokal serta budaya perusahaan dapat menimbulkan miskomunikasi dalam suatu aliansi internasional. Oleh karena itu, sebelum membentuk suatu aliansi internasional, perusahaan harus saling meninjau apakah ada kecocokan atau ada ketidakcocokan yang perlu diluruskan sebelum perjanjiannya dibuat.
selanjutnya juga ada masalah mengenai pre-alliance due diligence, di mana partner ini tidak menyadari apabila mitranya memiliki skandal yang melibatkan eksekutif senior atau adanya pemberitaan media yang negatif mengenai partner maupun praktik-praktik bisnis ilegal seperti nepotisme dan juga lain-lain. Next. Selanjutnya juga ada masalah keterampilan lintas budaya atau cultural skill dan juga kemampuan manajerial, karena dalam aliansi internasional ini melibatkan budaya yang tidak hanya ada dari satu negara, maka seringkali terjadi adanya ketidakmampuan dari manajerial untuk mengakomodir staf-staf yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Selain itu, bahasa juga seringkali menjadi kendala dalam aliansi internasional karena adanya ketidakmampuan berbahasa yang mumpuni di dalam aliansi internasional tersebut. Dan yang terakhir adalah masalah pada tim. Seringkali perusahaan berusaha membuat tim yang berkomposisi dari individu-individu yang memiliki kompetensi terbaik, tetapi perusahaan juga sering melewatkan bahwa dalam suatu tim pada aliansi internasional penting untuk setiap anggotanya harus memiliki kompetensi interpersonal dan pola pikir yang kolaboratif untuk mendukung kesuksesan dari aliansi internasional tersebut. Next. Dan yang terakhir ini adalah peran MSDM internasional pada aliansi internasional. Yang pertama adalah sebagai negosiator. Dalam aliansi internasional, HR diharapkan mampu menghadapi pengambilan keputusan dalam jumlah dan juga intensitas yang lebih banyak dan kompleks karena melibatkan berbagai budaya dan juga berbagai anggota yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua, MSDM internasional juga berperan sebagai officers with extensive responsibilities karena dalam aliansi internasional tanggung jawabnya ini sifatnya lebih luas, tidak hanya lokal tetapi juga global. Dan yang terakhir adalah employees of the separate partners. Dalam aliansi internasional, HR juga berperan sebagai employee dari mitra lainnya. Oleh karena itu, masalah hukum, supervisi, kompensasi, dan penugasan karyawan dari perusahaan yang berbeda menjadi penting dalam aliansi internasional. Next. Oke, selanjutnya kami akan membahas case study yang pertama, yaitu dari Comex Group. Jadi Comex Group itu sendiri adalah produsen dan juga distributor cat terbesar keempat di Amerika Utara yang kini berada di 3.300 lokasi. Jadi perusahaan ini dimulai pada tahun 1954, di mana mereka mencampur cat berbahan dasar air dan juga minyak. Kemudian pada tahun 1958, mereka pindah ke fasilitas baru dan juga mereka mengalihkan fokusnya ke produksi cat vinil dan terbukti sangat sukses. Keberhasilan mereka ini membuat para pesaing membentuk aliansi dan meyakinkan pengecer perangkat keras untuk berhenti menjual cat Comex. Menghadapi keadaan tersebut di mana mereka kehilangan akses untuk saluran distribusi, mereka merancang pendekatan baru, yaitu mereka mendirikan toko cat sendiri dan menjual cat Comex secara eksklusif. Pendekatan ini menandai diperkenalkannya waralaba atau franchise di wilayah Meksiko. Selama beberapa tahun terakhir, mereka mengakuisisi merek terkenal dari Amerika Serikat, Kanada, dan juga Amerika Tengah, dan merubah Comex Group menjadi perusahaan multinasional Amerika yang bernilai multi-billion dollar. Selanjutnya, please. Oke, selanjutnya discussion question yang pertama yaitu terkait potensi masalah SDM dalam cross-border acquisition. Jadi isu yang pertama terkait adalah perbedaan budaya. Mengelola keragaman budaya dapat menjadi salah satu permasalahan MSDM yang paling menantang. Perbedaan budaya kerja, gaya komunikasi, dan juga ekspektasi dapat menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik di lingkungan kerja. Cara mengatasinya dapat
melalui program pelatihan lintas budaya yang mana membantu karyawan memahami dan juga menghargai latar belakang budaya masing-masing. Pendekatan ini dapat mempromosikan kepekaan dan juga inklusivitas budaya dalam organisasi yang digabungkan. Yang kedua adalah isu terkait kepatuhan aturan dan hukum. Mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dan juga sistem perpajakan yang berbeda-beda antar negara dapat juga menjadi hal yang rumit. Contohnya dalam hal ini, COMEX beroperasi di Kanada dan juga di wilayah Amerika Selatan. Hukum tentang upah minimum di kedua wilayah tersebut tentunya akan berbeda. Hal ini membuat struktur kompensasi yang dipergunakan di satu wilayah mungkin akan sangat berbeda dengan wilayah yang lain. Terkait hal ini, perusahaan dapat membentuk tim integrasi hukum yang bertanggung jawab untuk mengelola aspek hukum dan juga kepatuhan merger atau akuisisi. Tim ini dapat mencakup para ahli yang dapat memahami hukum, peraturan maupun kewajiban dalam kontrak internasional. Upaya ini dapat menyelaraskan sistem dan kontrak hukum di kedua organisasi untuk meminimalkan konflik dan juga memastikan konsistensi. Lalu ada transisi kepemimpinan dan juga manajemen. Menyelaraskan perbedaan gaya kepemimpinan dan praktik manajemen antara organisasi yang mengakuisisi dan yang diakuisisi juga penting. Manajemen perubahan yang efektif dan pengembangan kepemimpinan sangat penting untuk melancarkan transisi yang baik. Untuk mencapai transisi yang lancar, harus dipastikan tim kepemimpinan dari kedua belah pihak memiliki visi, nilai, dan tujuan entitas yang selaras. Selain itu, perusahaan juga bisa menyediakan program pengembangan dan pelatihan kepemimpinan untuk membantu para pemimpin menavigasi proses integrasi dan juga memimpin dengan memberikan contoh di dunia kerja. Lalu ada keterlibatan dan semangat karyawan. Akuisisi mungkin menimbulkan ketidakpastian dan juga kecemasan di kalangan karyawan. Untuk mempertahankan keterlibatan dan semangat dari talent yang ada di perusahaan, bisa melalui dengan melibatkan mereka dalam proses integrasi, dengan meminta masukan atau feedback dan juga ide mereka, dan juga agar mereka merasa suaranya didengar dan juga mereka akan mendukung perubahan yang ada. Lalu, terkait transparansi dan komunikasi yang terbuka dan transparan sangatlah penting dalam proses akuisisi. HR perlu memberikan informasi kepada karyawan tentang perubahan, jadwal, maupun ekspektasi untuk mengurangi kecemasan dan juga penolakan. Untuk mewujudkan komunikasi yang transparan, perusahaan perlu mengembangkan rencana komunikasi yang mencakup pembaharuan yang secara rutin, dan juga penanganan kekhawatiran karyawan yang dilakukan secara segera dan transparan. Selain itu, perlu didorong juga komunikasi dua arah untuk memastikan karyawan merasa didengarkan dan dihargai. Next slide. Untuk discussion question yang ketiga adalah terkait masalah SDM yang muncul dengan penggunaan model waralaba atau franchise. Jadi ada beberapa masalah SDM yang muncul dengan penggunaan model waralaba. Jadi yang pertama terkait rekrutmen dan seleksi. Jadi penerima waralaba seringkali memiliki otonomi tertentu dalam operasi mereka. Ini bisa termasuk dalam keputusan perekrutan. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam standar perekrutan di berbagai wilayah waralaba sehingga sulit untuk mempertahankan tingkat kualitas tenaga kerja yang seragam di berbagai wilayah. Untuk menjaga standar rekrutmen ini, proses rekrutmen dan seleksi yang seragam harus ditetapkan. Lalu terkait pelatihan dan orientasi, pengalaman pelanggan secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh kualitas pelatihan yang tidak konsisten antar cabang waralaba. Oleh karena itu, perlu dipastikan juga bahwa karyawan menerima pelatihan dan juga orientasi yang tepat. Lalu, terkait konsistensi dan prosedur SDM, pengalaman karyawan yang berbeda-beda tergantung bagaimana perusahaan menangani sumber daya manusianya. Pemberi waralaba perlu memastikan bahwa praktik, kebijakan, maupun prosedur harus konsisten di seluruh lokasi untuk menjaga integritas merek. Lalu terkait penegakan peraturan ketenagakerjaan lokal dan nasional. Jadi perusahaan harus memastikan bahwa pewaralaba ini mengikuti peraturan ketenagakerjaan lokal dan federal di tempat masing-masing. Next slide. Jadi untuk yang kasus kedua ini terkait BCE Acquisition of Teleglobe International di Kanada.
Jadi, Lance Richard adalah salah satu mantan direktur SDM Internasional di Teleglobe yang telah melalui berbagai akuisisi dan aliansi besar secara cross-border. Jadi, dalam pengalaman dia mengakuisisi dan melakukan aliansi lintas negara ini, dia mempelajari sebuah prinsip utama untuk memastikan keberhasilan, yaitu yang pertama, CEO, baik perusahaan yang mengakuisisi maupun yang diakuisisi harus terlihat oleh karyawan dan harus berinteraksi dengan mereka. Yang kedua, kedua perusahaan harus berkomunikasi secara jelas, terus-menerus, dan cepat. Dan yang ketiga adalah dialog dengan karyawan harus bersifat dua arah. Next slide. Jadi dalam aktivitas merger dan acquisition, modal intelektual yang dimiliki karyawan harus menjadi perhatian utama. Dalam akuisisi Teleglobe dan BCE, mereka memberikan contoh tentang bagaimana cara mengatasi ekspektasi dan kekhawatiran karyawan dengan secara profesional dan terus terang. Jadi tindakan yang mereka lakukan dalam proses ini, yang pertama tuh terdiri dari proses pengumuman setelah jam pasar kepada publik tentang akuisisi tersebut. Secara bersamaan, seluruh karyawan dari perusahaan tersebut menerima email yang berisikan link ke video streaming yang telah direkam sebelumnya. Video ini berisikan pesan dari kedua CEO dari perusahaan tersebut, di mana mereka menguraikan alasan akuisisi, manfaat dari akuisisi tersebut, dan juga komitmen mereka untuk menjaga komunikasi yang jelas selama proses ini. Lalu dibentuk Dewan Tanya Jawab yang mana bisa diakses di 43 negara di mana perusahaan tersebut memiliki karyawan. Dan dewan ini berjanji untuk menjawab sebagian besar pertanyaan dalam waktu 5 hari kerja. Lalu dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman tersebut, BCE menunjuk CEO yang baru. Dalam waktu seminggu setelah CEO baru tersebut ditunjuk, dia memulai serangkaian pertemuan dengan karyawan melalui presentasi langsung di semua kota tempat kerja utama perusahaan tersebut. Lalu setelah usaha tersebut, CEO mulai beralih ke format siaran langsung multinegara untuk komunikasinya. Selain itu, panggilan konferensi juga diadakan untuk karyawan di negara-negara yang terpencil. Selain upaya tersebut, sang CEO juga meluncurkan serangkaian pertemuan dalam waktu sarapan maupun makan siang, di mana dia melakukan pertemuan tatap muka dengan sekitar 15-20 karyawan. Lalu, meskipun ada masalah keuangan yang terjadi dalam akuisisi ini ke depannya, namun komunikasi karyawan yang kuat mengakibatkan terbatasnya pergantian karyawan atau voluntary turnover di perusahaan tersebut. Next slide. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa berbagai bentuk komunikasi ini begitu berhasil? Menurut Anda, mana yang paling penting dan mengapa? Jadi menurut kelompok kami, berbagai bentuk komunikasi tersebut dapat berhasil karena dapat menyampaikan beberapa faktor utama yang penting dalam mengelola ekspektasi dan juga kekhawatiran karyawan. Poin yang pertama terkait dengan menilai kompatibilitas. Jadi karyawan seringkali merasa cemas atas perubahan yang dilakukan oleh merger atau acquisition. Jika karyawan merasa kebutuhan dan nilai-nilai mereka sesuai dengan organisasi yang baru, kemungkinan mereka akan bertahan dan berkontribusi positif pada entitas yang digabungkan. Fakta bahwa pesan video yang disampaikan oleh perusahaan tersebut, lebih tepatnya oleh pimpinan kedua perusahaan tersebut, menunjukkan bahwa mereka memiliki kepemimpinan yang selaras dan juga memiliki pemikiran yang sama mengenai alasan akuisisi. Lalu, terkait keterus-terangan dan profesionalisme, mereka berusaha bersikap jujur dan terbuka tentang alasan akuisisi, manfaat, dan juga potensi tantangan, yang mana membantu membangun kepercayaan dan juga kredibilitas di kalangan karyawan. Untuk visibilitas dan kepemimpinan, kehadiran CEO yang melalui serangkaian pertemuan tatap muka dengan 15-20 karyawan tersebut dapat memberikan sinyal kuat atas komitmen kepemimpinan mereka dalam proses penggabungan ini. Lalu, komunikasi tersebut juga mengandung niat untuk
memfasilitasi dialog dua arah. Jadi, mereka memfasilitasi karyawan untuk mengajukan pertanyaan dan juga mengungkapkan kekhawatiran mereka, yang mana akan menumbuhkan rasa keterlibatan dan juga merasa bahwa mereka memiliki kontribusi masing-masing dalam proses ini. Lalu, terkait pendekatan multisaluran, perusahaan tersebut telah menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti email, video streaming, Q&A board, dan juga pertemuan tatap muka. Hal ini memastikan bahwa informasi akan menjangkau karyawan di berbagai lokasi dan juga sesuai preferensi masing-masing. Dan yang terakhir terkait komunikasi yang jelas dan konstan, komunikasi yang efektif sangatlah penting dalam menjaga karyawan mendapat informasi tentang kemajuan dan juga perkembangan akuisisi. Komunikasi yang jelas, konsisten dan sering akan membantu mengurangi ketidakpastian dan kecemasan yang dimiliki oleh karyawan. Next slide. Selanjutnya adalah mengenai konten yang diperlukan untuk bentuk komunikasi yang seperti ini. Jadi banyak perusahaan global yang menjadi korban kegagalan atau berkurangnya tingkat keberhasilan karena tidak berhasil mengungkapkan kelemahan atau ketidakcocokan calon mitra bisnis asing. Oleh karena itu, ada beberapa konten yang perlu terkandung dalam bentuk komunikasi seperti ini. Yang pertama adalah terkait budaya nasional dan budaya perusahaan dari perusahaan yang diakuisisi. Jadi karyawan harus diberitahu tentang bagaimana organisasi baru ini berencana untuk mengintegrasikan budaya-budaya dan juga perubahan budaya apa yang mungkin terjadi dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi mereka. Lalu yang kedua terkait pendekatan dan gaya eksekutif. Perlu dikomunikasikan sejak dini tentang bagaimana kepemimpinan akan diintegrasikan, perubahan apa yang mungkin terjadi, dan bagaimana dampak terhadap karyawan dapat membantu mengelola ekspektasi. Dan yang ketiga adalah terkait skeleton in the closet, yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, terkait masalah yang dapat menjadi perhatian namun belum begitu terlihat. Mengatasi masalah seperti ini secara jujur dan menjelaskan bagaimana masalah akan diselesaikan atau diatasi adalah hal penting untuk menjaga kepercayaan dan transparansi dalam proses akuisisi. Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah komunikasi semacam ini perlu dilakukan dari atas? Bisakah orang lain seperti kepala SDM memberikan informasi dengan keberhasilan yang sama? Jadi meskipun keterlibatan pimpinan puncak atau CEO memberikan pesan yang kuat, kepala SDM juga dapat berkontribusi dengan menjadi jembatan antara karyawan dan tim eksekutif, dengan memastikan bahwa kekhawatiran karyawan didengar dan ditangani secara efektif. Dalam beberapa kasus, mungkin karyawan merasa lebih nyaman atau lebih mudah untuk mendekati HR untuk menyampaikan pertanyaan atau kekhawatiran mereka dibanding langsung ke eksekutif yang terkait. Sehingga peran pemimpin HR sangat penting dalam menjaga pengalaman positif karyawan dalam akuisisi ini. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih kelompok 4. Mohon berikan aplaus buat kelompok 4. Kemudian yang berikutnya kita masuk sesi tanya jawab. Tapi seperti biasa, sudah jam 12, kita break dulu. Jadi mohon mungkin layarnya dibiarkan seperti ini aja. Kemudian kita saya pause. Oke. Mungkin saya akan mulai dengan pertanyaannya Fatin. Apakah Fatin ada di sini? Fatin? Belum. Skip yang lain dulu kalau belum Oke. ada. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaannya Hasna. Apakah Hasna ada di sini? Hasna? Iya ada Pak, ada Davi. Oke, untuk pertanyaan Hasna, mungkin salah satu challenge IHRM combination strategi adalah perbedaan budaya pada kedua perusahaan. Bagaimana perusahaan dapat menentukan best practice dalam melakukan talent manajemennya dan bagaimana peran IHRM pada integrasi talent dari dua perusahaan tersebut. Kalau menurut kami ya, untuk menemukan best practice yang sesuai, mungkin
HRM-nya bisa melakukan yang namanya studi ya. Jadi mereka melakukan kajian dulu bagaimana dua organisasi ini mempunyai budaya yang seperti apa sih keduanya, terus bagaimana terus dievaluasi yang mana sih yang bisa sesuai nih untuk disatukan gitu. Nah, terus setelah itu baru setelah menemukan titik terangnya baru dikonsultasikan ke pakar yang lebih ahli mungkin gimana sih list-list dari budaya ini bisa nggak sih diterapkan di keduanya ini gitu. Terus setelahnya baru melakukan penyesuaian. Jadi mulailah dikomunikasikan nih kepada karyawan-karyawannya. Kalau saya melakukan apa ya kayak best practice-nya seperti ini, apakah kalian cocok atau enggak ya seperti itu. Nah terus barulah dievaluasi lebih lanjut mengenai itu budaya-budaya tersebut lagi. Terus untuk yang bagaimana peran HRM-nya, ya tadi sebagai fasilitator mediatornya, di mana dia yang awal memasang badannya untuk memilih nih best practice yang mana nih yang cocok untuk karyawan-karyawan dua perusahaan ini. Terus setelah itu yang mendesain programnya juga pasti bakal HRM-nya sendiri. Terus pelatihannya, monitoring, dan nanti di akhir mengukur ke kinerjanya itu akan kembali lagi ke HRM-nya lagi. Jadi itu peran-peran yang dilakukan oleh HRM. Gitu. Apakah telah menjawab, Hasna? Sudah sangat menjawab, Davi. Terima kasih ya. Ya, Oke. makasih. Saya mau menambahkan ya, betul ketika terjadi merger atau akuisisi atau aliansi, pentingnya ada penggabungan dari dua organisasi yang memiliki sistem SDM yang berbeda, kemudian ingin diintegrasikan, itu membutuhkan kolaborasi dari kedua belah pihak, kedua belah perwakilan dari masing-masing organisasi ya. Katakanlah ada satu yang mengakuisisi, artinya ada pihak dominan. Ada pihak dominan bukan berarti kemudian tidak ada masalah mengimplementasikan sistem dari perusahaan yang dominan terhadap perusahaan yang diakuisisi. Mungkin mungkin saja bisa terlaksana ya, tapi pasti akan menimbulkan resistensi gitu, terutama ketika sistem SDM dari organisasi yang diakuisisi sebenarnya lebih baik dari yang mengakuisisi, karena katakanlah perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, belum tentu sistem SDM perusahaan A lebih baik daripada perusahaan B. Bisa jadi malahan sebenarnya perusahaan B ini memiliki sistem SDM yang lebih baik. Jadi di sini pentingnya kehati-hatian ya dalam berusaha mengintegrasikan dua sistem SDM, dan bagaimana kita tidak ingin ada satu pihak yang merasa dikorbankan dari integrasi tersebut. Katakanlah misalnya sebelumnya sistem talent management kah atau sistem kompensasi, misalnya kompensasi di perusahaan B lebih baik, kemudian harus disesuaikan dengan di downgrade gitu ya, itu pasti akan menimbulkan ketidakpuasan gitu kan. Sedangkan untuk sedangkan untuk menggunakan sistem yang yang tadi bisa kompensasi yang lebih tinggi, belum tentu juga perusahaan mampu mengimplementasikan ke seluruh perusahaan. Jadi memang butuh consideration, butuh komunikasi, transparansi, sehingga tidak merasa didominasi secara sepihak. Ini itu yang saya tambahkan. Oke, mungkin bisa lanjut. Untuk Fatin, apakah sudah ada di sini? Oke, kalau belum juga mungkin bisa lanjut ke teman saya, Giska. Silakan, Gis. Jawab pertanyaannya Gatut di bawah. Scroll ke bawah. Gatutnya ada nggak? Oke. Ada ya, Pak? Ada, oke. Sip. Dia bertanyaannya, jika perusahaan melakukan merger, bagaimana kedua perusahaan menentukan struktur organisasi barunya, dan apabila banyak karyawan yang terkena PHK, bagaimana cara perusahaan menyortir. Jadi kalau dalam proses merger, perusahaan yang bergabung perlu merencanakan struktur dari organisasi barunya dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis mereka, terus juga mengidentifikasi karyawan, dan juga mengintegrasikan budaya perusahaan. Jadi
Itu harus dilakukan sebelum dia melakukan merger, dan ketika banyak karyawan yang terkena PHK juga, perusahaan tuh harus melakukan evaluasi berdasarkan kinerja, keahlian, dan juga kebutuhan bisnis. Terus juga memastikan kalau proses PHK yang dilakukan ini adil dan sesuai hukum. Terus juga perusahaan harus melakukan komunikasi yang baik kepada karyawan mereka, dan juga dokumen pasca merger seperti layanan konseling karir harus disediakan untuk karyawan yang di PHK. Jadi proses ini harus mematuhi peraturan perburuhan yang berlaku dan juga mengutamakan keputusan yang objektif dan adil. Apakah sudah terjawab, Gatot? Terjawab kok, thank you guys. Mungkin aku ada satu lagi pertanyaan dari Emir. Oke, Emir nggak ada? mungkin Oh, saya oke. menambahkan yang Gatot ya, untuk PHK itu memang keputusan yang sangat berat ya, terutama bukan hanya berapa banyak yang harus di PHK, tapi siapa saja. Katakanlah posisi-posisi apa yang harus di layoff ya, dan kemudian yang tidak boleh kalah adalah bagaimana orang yang survive. Jadi employees yang survive jangan sampai terdemotivasi dengan proses PHK tersebut. Jadi mengelola PHK ini perlu banyak consideration, bukan hanya sekedar sekian orang kita PHK terus selesai, tapi kita harus hati-hati dalam memilih ya, posisi-posisi apa yang perlu di PHK. Kemudian Bawel banget aja. kenapa? Oh, oke. Mungkin sama tadi ya. Saya jadi lupa memang. Oke lah. Oke, mungkin lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Davi mau lanjut dulu atau gue dulu? Coba Fatinnya udah ada atau belum ya? Udah. Oh, oke. Aku jawab pertanyaan Fatin dulu ya, sorry Giska. Oke, untuk yang pertanyaan Fatin, sebentar saya cari dulu. Oke, apa tantangan utama yang dihadapi dalam manajemen sumber daya manusia internasional ketika terlibat dalam non-equity international combination? Jadi, oke, untuk non-equity kan tadi ya udah saya jelaskan bahwa non-equity itu ya bukan yang terikat banget gitu ya. Jadi mungkin tantangannya juga tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan, cuma tetap pasti agak riskan. Yang pertama mungkin dari yang paling rendah dulu, kebudayaan dan bahasa udah pasti, mau itu equity or non-equity, pasti kebudayaan dan bahasa itu akan menjadi tantangan yang besar juga, karena mungkin seperti contoh kayak tadi Spotify sama Starbucks, mungkin kebudayaan kerja di Starbucks lebih santai dari Spotify, kita nggak tahu juga, bisa jadi itu menjadi clash antara kedua organisasi company tersebut. Terus juga bisa jadi dari keterlibatan karyawannya, mungkin seperti yang tadi yang sudah saya sebutkan, Spotify kan melakukan kerjasama dengan Starbucks dengan memberikan Spotify Premium. Siapa tahu di antara karyawan-karyawan di Starbucks ada yang tidak mau nih dengan melakukan mendownload Spotify, mungkin lebih nyaman di platform lain, itu bisa menjadi tantangan juga. Dan yang terakhir adalah yang paling benar-benar riskan adalah konfliknya. Nah, karena mereka sama-sama kuat ya dalam mengoperasikan company-nya masing-masing, jadi konflik pasti akan terjadi. Lagi pula non-equity ini juga bukan yang benar-benar semuanya harus terlibat, jadi konflik ini pasti ada. Nah, maka dari itu tantangan paling besar menurut saya adalah konflik, karena konflik itu sangat dua perusahaan ini pasti ada pandangannya masing-masing lah. Jadi agak sulit untuk mereda konflik ini. Paling seperti itu sih, Fatin. Apakah sudah menjawab? Udah, Davin, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jawab pertanyaannya Emir. Emir ada nggak? Ada. Oke. Jadi pertanyaannya dari 4 proses integrasi, bentuk integrasi mana yang paling berisiko terhadap perubahan kerja tim perusahaan, dan apa yang harus dilakukan perusahaan ketika integrasi justru menurunkan performa karyawan secara umum. Jadi menurut aku yang paling beresiko itu blending atau penggabungan, karena adanya integrasi budaya dan organisasi, jadi bakal sangat beresiko terhadap perubahan kerja dan
perusahaan karena mempengaruhi budaya, struktur, dan juga dinamika dari organisasi tersebut. Nah, ketika integrasi ini menurunkan performa karyawan secara umum, jadi perusahaan bisa melakukan seperti yang aku udah jelasin juga, bisa kayak lewat evaluasi, terus komunikasi yang jelas terhadap ke si karyawannya, lalu mungkin pelatihan, evaluasi individu karyawan, terus juga mungkin revisi dari strategi bisnis, dan juga penyesuaian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Sudah terjawab, Amir? Sudah. Oke. Mungkin saya ingin menambahkan ya tentang bagaimana ketika integrasi justru menurunkan performa karyawan. Memang kita tidak ingin proses integrasi itu malah justru menurunkan kinerja. Tetapi kadang-kadang ada beberapa proses integrasi itu yang tidak dapat dihindari, pasti akan menurunkan performance jangka pendek. Tapi dengan harapan ya setelah selesai integrasi maka in the long run justru kinerja akan naik kembali. Jadi mungkin yang saya garis bawahi adalah beberapa proses integrasi itu udah pasti ada biayanya ya, berupa performance yang turun jangka pendek. Tapi dengan harapan selama prosesnya itu selesai, integrasinya selesai, in the long run bisa meningkatkan performance kembali. Mungkin itu. Mungkin lanjut, silakan. Mungkin saya mau jawab pertanyaannya Ahmad Sultanul Hakim, ada? Ada ya? Oke. Bentar, maaf. Jadi tadi pertanyaannya itu mengenai apa dan bagaimana dampak perubahan regulasi atau peraturan terbaru dalam manajemen sumber daya manusia internasional terhadap strategi dan teknik yang digunakan dalam merger, akuisisi, dan aliansi lintas batas. Jadi untuk dampaknya itu sendiri dapat berdampak kepada kebijakan imigrasi. Jadi kebijakan imigrasi berubah yang dapat mempengaruhi rencana pengiriman karyawan dari satu negara ke negara lain, sehingga dapat mempengaruhi rencana integrasi dan memerlukan penyesuaian strategi dan taktik. Selanjutnya itu ada perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan dan juga mungkin bisa dapat berdampak kepada retensi dan juga attract talent, di mana karena perubahan kebijakan imigrasi atau perubahan izin kerja itu dapat mempengaruhi kemampuan untuk menarik dan mempertahankan talenta internasional. Nah, sehingga mungkin perusahaan itu mengurangi ketergantungannya pada pekerja asing dan lebih fokus kepada mengembangkan sumber daya manusia yang lokal. Dan juga perusahaan harus merevisi paket kompensasi dan juga menawarkan dukungan tambahan pada karyawannya sendiri itu yang terdampak pada perubahan ini. Selanjutnya juga ada perubahan dalam peraturan pajak yang dapat mempengaruhi rencana penggabungan atau akuisisi, yaitu sehingga memerlukan penyesuaian strategi dan taktik, yaitu karena ini dapat mempengaruhi manajemen biaya untuk HRM-nya. Sehingga mereka itu perlu evaluasi kembali ulang seperti di-mention before, ada yang perlu direvisi paket kompensasi dan juga tunjangan mereka, sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi pajak. Dan itu aja sih buat jawaban yang pertama. Nah, untuk case-nya itu sendiri, yang sesuai teori itu ada akuisisi IBM yang dari Amerika sama Red Hat pada tahun 2018. Jadi sebelum akuisisi, IBM melakukan penelitian yang cermat dan juga lebih mengenai budaya dan regulasi di Red Hat, sehingga mereka dapat mempersiapkan strategi dan juga taktik yang pernah saya jelaskan sebelumnya yang tepat untuk integrasi perusahaannya. Jadi hal ini bisa membantu IBM untuk mencapai kesuksesan dalam akuisisi tersebut itu. Semoga terjawab. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit ya tentang kalau isunya integrasi peraturan atau integrasi regulasi yang fokusnya adalah compliance, kepatuhan kita bagaimana organisasi kita harus mengikuti peraturan. Dan ternyata dua negara atau dua organisasi tadi memiliki peraturan yang berbeda standarnya, maka rule of thumb-nya adalah pilih yang lebih ketat. Jadi misalnya
peraturan pertama misalnya apa ya? Misalnya untuk pengelolaan lingkungan ya, misalnya standarnya maksimal 0,5 per ppm gitu misalnya, parts per mil. Dengan yang satu 0,8 parts per mil. Maka kita pilih yang paling ketat, maksimal 0,5 bukan 0,8. Jadi ketika ada perbedaan standar, perbedaan peraturan misalnya maksimal atau minimal, kita selalu pilih yang paling ketat. Kenapa? Karena kita fokusnya adalah compliance. Dari dua peraturan, ketika ada yang satu lebih longgar, satu lebih ketat, kalau kita pilih yang lebih longgar, maka kita melanggar peraturan di satu pihak, gitu kan. Ketika kita memilih yang lebih ketat, kita tidak melanggar dua-duanya. Jadi biasanya untuk integrasi hukum, integrasi peraturan atau SOP yang mengacu pada compliance, biasanya dipilih di antara dua standar, mana yang lebih ketat itu yang diambil sebagai acuan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, silakan. Mungkin saya lanjut lagi kali ya. Nah, jawab silakan. pertanyaannya Safira Salsabila. Pertanyaannya Safira. Jadi pertanyaan itu, apa dampak yang dapat ditimbulkan oleh kurangnya penelitian HR? Salah satunya, bentar. Jadi ini kurangnya penelitian HR dapat menyebabkan kinerja karyawan menurun karena kurangnya penelitian terhadap kebutuhan karyawan yang seharusnya itu mendukung produktivitas karyawan. Jadi mungkin trainingnya itu kurang sesuai. Dan nggak cuman itu, mungkin karyawan yang dipilih itu kurang tepat. Jadi mereka tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja di perusahaannya, dan mungkin mereka juga kurang memiliki pengetahuan tentang negaranya itu sendiri dan budayanya juga. Lalu kurangnya penelitian HR itu juga berdampak ke konflik budaya karena adanya kurang pemahaman yang mendalam tentang budaya dan juga nilai-nilai perusahaannya yang mungkin di-merger atau diakuisisi. Nah, jadi itu perusahaan yang bergabung mungkin memiliki budaya yang berbeda sehingga kurangnya penelitian itu bisa menyebabkan ketidakcocokan budaya yang dapat mengganggu produktivitas dan kinerja dan juga kerjasama antar karyawannya dan juga manajernya di perusahaannya itu. Semoga terjawab. Oke. Mungkin ingin saya tambahkan ya. Mungkin kalau teman-teman yang keuangan pasti sudah tahu bahwa due diligence untuk merger acquisition itu untuk due diligence keuangan sudah ada standarnya, yang standar sendiri ya, yang lumayan ketat ya. Dan ketika nggak masuk ya pasti akan batal mergernya. Dan ini hal yang wajar, tetapi yang nggak boleh dipungkiri adalah jangan hanya melihat dari sudut pandang financial due diligence saja gitu. Seringkali yang membuat atau yang menenggelamkan kapal ya, atau yang membuat gagal merger and acquisition ini justru ketidakcocokan SDM ternyata gitu ya. Due diligence keuangannya sudah dilakukan, sudah apa namanya, sudah baik ya penelitiannya, tapi ternyata lupa dilihat kecocokan SDM-nya ya, bagaimana kira-kira kemudahan integrasinya, dan itu ternyata menimbulkan banyak permasalahan di kemudian hari. Kemudian estimasi keuangannya jadi nggak tercapai gitu ya, karena untuk mengenerate performance pre-merger itu ternyata performance tersebut dipengaruhi oleh banyak aspek, termasuk aspek sumber daya manusia. Dan ketika dilakukan merger tanpa mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, dan mergernya kemudian bermasalah, ada konflik budaya, konflik SDM dan seterusnya, ternyata hasil financial reportnya tidak memenuhi ekspektasi, kemudian akhirnya mungkin bisa jadi bubar joint venture-nya, atau dijual kembali dan seterusnya. Oke, mungkin bisa lanjut pertanyaan berikutnya. Mungkin saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Laila Alifah. Apakah Laila Alifah ada? Mungkin kalau belum ada, lanjut dulu ke Gania Nurizati. Ada. Gania Oke. ada. Oke. Aku coba jawab pertanyaan Gania dulu. Jadi pertanyaannya itu pada bagian due diligence and the role of HRM, step
Step 1 preparation. Apakah tantangan yang mungkin muncul untuk profesional HRM dalam step ini dan bagaimana mengatasinya? Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kesuksesan dari international acquisition adalah effective due diligence yang dilakukan sebelum terjadinya kombinasi tersebut. Banyak juga global ventures yang gagal karena saat melakukan riset di tahap pre-combination ini, mereka tidak dapat menemukan kelemahan atau ketidakcocokan dari calon mitra bisnis asing. Jadi tantangan terbesarnya yang pasti adalah kegagalan atau kesuksesan yang sangat minim. Nah, jadi cara mengatasinya adalah melakukan research effort yang mendetail caranya, dan bisa dengan usaha research effort ini bisa dilihat dari audit secara finansial dan juga legal, sampai kemungkinan kompatibilitas produk dan pasar. Selain itu, harus melihat juga dari kapabilitas karyawan. Seperti yang tertulis di presentasi juga, dengan melakukan preparation analysis, itu akan mengurangi kesempatan adanya kegagalan dalam proses of combination, karena dia akan membantu perusahaan untuk mempersiapkan untuk potential liabilities dan juga incompatibilities ketika mergernya itu dilakukan. Apakah itu menjawab pertanyaan? Oke. Bisa tambahkan satu lagi ya, yang mungkin terlewat, yaitu skeleton in the closet. Jangan lupakan ya. Jadi banyak kasus perusahaan-perusahaan itu punya rahasia kotor yang mungkin tidak dipublikasi gitu ya. Dan ketika sebelum merger, ya harusnya pihak atau akuisisi ya, harusnya pihak yang mengakuisisi itu melakukan due diligence, termasuk mengidentifikasi rahasia-rahasia ini, skeleton in the closet ini. Dan kalau misalnya ketemu yang deal breaker, yang kemudian ini kita jadi skeleton in the closet ini ada berbagai macam ya, misalnya apakah ada ternyata indikasi fraud, indikasi korupsi, dan ini pastinya tidak menarik ya untuk dilanjutkan merger, akuisisi ataupun joint venture ya. Jadi intinya dia yang poin tadi plus tadi skeleton in the closet yang mungkin hanya bisa diidentifikasi setelah diobok-obok dokumen-dokumen di dalam organisasi tadi, dengan due diligence tadi, dengan auditing tadi. Dan itu yang bisa saya tambahkan. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Ya, makasih Pak. Oke, untuk Laila, apakah udah ada belum ya? Kalau belum ada, saya lanjutkan aja ke pertanyaan Gisela Ratu. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia tentang imigrasi dan juga izin kerja mempengaruhi mobilitas karyawan internasional dalam international joint venture, dan bagaimana HR dapat mengatasi ini? Pastinya itu akan ada pengaruh terhadap mobilitas. Jadi yang pertama itu ada pengaruh izin kerja dan juga visa. Jadi pemerintah itu bisa mengharuskan karyawan asing untuk mendapatkan izin kerja dan juga visa yang sesuai, dan ini juga bisa dikondisikan dengan bersama dengan perusahaan yang terkait. Dan juga seberapa pentingnya dan crucial job role mereka. Ini juga berkaitan dengan kepatuhan mereka dengan syarat dokumentasi dan juga persyaratan. Yang kedua itu ada kuota dan juga pembatasan. Tentunya pemerintah harus bisa lebih ketat dalam memberikan kuota kepada pekerja asing di setiap industri atau pekerjaan tertentu. Dengan ini bisa membatasi kemampuan kemitraan lingkup internasional. Dan untuk ini sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai pekerja asing, dan konklusi yang bisa saya ambil adalah penempatan tenaga kerja asing harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi. Dan juga pekerja yang didatangkan oleh perusahaan harus tenaga ahli yang terampil yang bisa membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Terus bagaimana HR bisa mengatasinya? HR harus bisa merencanakan tenaga kerjanya secara efektif dan juga strategis, dan juga bisa mencoba untuk lokalisasi bakat lokal agar bisa mengurangi ketergantungan dari pekerja
ekspatriat, dan juga tentunya dalam proses ini HR harus bisa membangun hubungan yang positif dengan otoritas pemerintah dengan melakukan konsultasi hukum, dan yang pasti harus bisa memfasilitasi operasi yang lancar dari kemitraan tersebut. Oke, terima kasih. Tadi memang poin yang bagus ya tentang harus ada izin dari Depnaker, dan juga harus tenaga kerja terampil ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi nggak boleh bukan sembarangan tenaga kerja asing boleh masuk. Tapi harus memang ada keterampilan yang di Indonesia kita belum punya, dan diharapkan ada transfer of knowledge. Walaupun itu di atas kertas seperti itu ya, dalam praktek mungkin ada penyimpangan, tapi intinya kita harus memiliki integrasi, jangan mengambil shortcut gitu ya, jangan tergoda dengan mungkin shortcut untuk membypass peraturan tersebut. Oke, next question. Sebenarnya balik lagi ke Laila, cuman kayaknya Tinggal Laila. Yang lain sudah? Oh, belum. Ini baru bagian saya aja sih. Mungkin bisa Oke. dilanjutkan dulu ke teman Oke. saya. Oke, Ya, next. makasih ya, Pak. Oke. Oke, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Griseldis Fiona. Apakah sudah ada di Zoom ini? Ada. Oke. Jadi pertanyaannya, apa saja faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan untuk memilih tipe international combination yang paling tepat? Jadi dalam memilih international combination ada beberapa faktor yang perlu perusahaan pertimbangkan, seperti yang pertama adalah tujuan dan juga strategi bisnis. Sebelum memilih tipe international combination, perusahaan perlu memahami dengan jelas apa tujuan bisnis mereka dalam konteks internasional. Misalnya perusahaan bisa menentukan terlebih dahulu apakah target mereka itu untuk mencari pertumbuhan pasar, akses ke sumber daya baru, atau peningkatan efisiensi produksi. Dari objektif bisnis ini, perusahaan dapat menentukan jenis kerjasama apa yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, faktor yang perlu ditinjau juga adalah kultur dan bahasa. Seperti yang kita ketahui, perbedaan budaya dan juga bahasa dapat menjadi hambatan dalam kerjasama internasional. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan apakah ada kecocokan antara budaya perusahaan dengan budaya partner, dan juga bagaimana mereka akan menangani perbedaan yang ada. Selain itu, untuk menentukan tipe international combination, perusahaan juga perlu terlebih dahulu menentukan level toleransi resiko dari perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan memiliki toleransi resiko yang tinggi, maka perusahaan bisa memilih tipe international combination seperti equity combination. Karena seperti yang kita ketahui di equity combination itu, perusahaan memang memiliki risk yang lebih tinggi karena ada equity yang dipertaruhkan, tetapi dengan adanya resiko tersebut, perusahaan juga memiliki ownership yang lebih besar. Tetapi jika perusahaan memiliki level toleransi resiko yang rendah, mungkin perusahaan bisa memilih tipe kerjasama yang tidak melibatkan equity karena tidak lebih beresiko. Selain itu, perusahaan juga perlu meninjau lingkungan dari international relation-nya dan juga regulasi. Apakah regulasi internasional dan hukum lokal dapat memiliki dampak besar terhadap jenis kerjasamanya, dan juga perusahaan perlu memahami peraturan yang berlaku di negara yang akan mereka masuki. Selain itu, perusahaan juga perlu meninjau kemampuan sumber dayanya, baik sumber daya manusianya, sumber daya finansial, dan juga sumber daya lainnya seperti teknologi untuk menentukan jenis international combination apa yang paling sesuai dengan perusahaan tersebut. Sekian dari saya, apakah sudah menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, Terima kasih. Silakan lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Apakah Nadianya sudah ada? Iya, ada. Oke, jadi pertanyaannya,
dalam proses merger dan akuisisi atau joint venture lintas negara terdapat adanya transisi karyawan. Apa strategi yang digunakan HR dalam mengelola transisi karyawan yang mungkin harus dipindahkan ke lokasi baru atau melakukan perubahan signifikan dalam pekerjaan mereka? Jadi untuk membantu karyawan yang sedang mengalami perubahan pada pekerjaannya, ataupun untuk membantu karyawan yang sedang mengalami transisi pemindahan lokasi kerja, ada beberapa strategi yang dapat HR lakukan, seperti yang pertama ada pre-departure training. Jadi sebelum melakukan pemindahan karyawan atau perubahan job scope untuk karyawan tersebut, perusahaan dapat memberi perbekalan untuk karyawannya dengan memberikan berbagai macam training seperti cultural training untuk membantu karyawan beradaptasi di lokasi yang baru. Selain itu, HR juga dapat memberikan konseling dan dukungan psikologis dengan menyediakan ruang di mana karyawan ini bisa bercerita kepada HR apabila mereka mengalami kendala selama mereka menjalankan proses transisi dari perusahaan yang lama ke lokasi yang baru. Selain itu, untuk membantu karyawan, perusahaan juga bisa melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. HR perlu mengawasi karyawan dengan membantu mereka mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif apabila karyawan mengalami kesulitan selama masa transisi. Hal ini dapat dilakukan dengan monthly check-up atau misalnya karyawannya juga bisa kayak membuat report apabila ada kendala selama masa transisi tersebut. Selain itu, untuk membantu karyawan dalam masa transisi, HR juga bisa memberikan on-ground support seperti memberi informasi mengenai komunitas ekspatriat di lokasi tersebut, dan juga memberikan akomodasi dan juga bantuan-bantuan untuk keluarga karyawan yang ditinggalkan karena pemindahan lokasi kerja. Sekian dari saya, apakah sudah menjawab? Ya, sudah menjawab. Terima kasih banyak. Ya, terima Oke. kasih. Oke, silakan berikutnya. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nadila. Apakah Dila ada di sini? Iya ada kok. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan karyawan merasa frustasi, kaget, kurang termotivasi, dan tidak aman? Dan bagaimana kecemasan di antara karyawan dapat mempengaruhi keberhasilan akuisisi? Jadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan karyawan merasa frustasi, kaget, atau kurang termotivasi ada beberapa faktor. Yang pertama tuh faktor mengenai ketidaksesuaian organisasi dan perbedaan budaya, yang mana udah dijelasin sama Pak Imam sebelumnya. Jadi dalam kasus di mana perusahaan diakuisisi oleh perusahaan lain, budaya pihak pengakuisisi dapat menjadi budaya yang lebih dominan. Contohnya ketika Amazon mengakuisisi Whole Foods, Amazon memiliki etos kerja yang terobsesi pada efisiensi, sedangkan Whole Foods lebih idealis dengan memberdayakan pekerjanya. Ketidaksesuaian ini antara budaya perusahaan yang lebih ketat dan budaya perusahaan yang longgar menyebabkan beberapa gesekan. Dalam budaya perusahaan yang lebih ketat, terdapat peraturan yang rutin, disiplin, sehingga tindakan yang melampaui peraturan tidak akan disukai. Sedangkan dalam budaya yang longgar, sebuah saran atau berbagai ide sangat dianjurkan. Hasil dari gesekan ini adalah pada laporan pasca merger Whole Foods dan Amazon, banyak karyawan Whole Foods yang keluar berbondong-bondong karena merasa tidak cocok dengan budaya yang baru ini. Yang kedua adalah perubahan peran dan tanggung jawab. Perubahan peran dan tanggung jawab selama akuisisi ini dapat berdampak signifikan pada pekerja karena sifat pekerjaan mereka mungkin akan berubah setelah akuisisi. Perusahaan mungkin mengubah peran mereka atau membuat peran yang baru. Hal ini dapat terjadi jika adanya operasi yang berlebihan atau redundant atau upaya untuk meningkatkan efisiensi. Pekerja di sini mungkin mengalami kecemasan yang tinggi karena mereka tidak yakin mengenai perubahan peran dan tanggung jawab mereka.
Ketidakpastian ini dapat berasal dari ketidaktahuan mereka apakah pekerjaan mereka akan dibutuhkan nanti ke depannya atau akan digantikan oleh pekerjaan yang lain. Kecemasan di kalangan karyawan ini dapat mempengaruhi keberhasilan akuisisi dikarenakan semangat mereka dan motivasi mereka bakal berkurang yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kinerja dan tingkat retensi. Apakah sudah menjawab? Udah menjawab. Makasih banyak, Bina. Terima kasih. Oke, silakan lanjut berikutnya. Oke, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus. Apakah ada di sini? Ada kok, ada. Oke, jadi masih berkaitan dengan yang sebelumnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus, yaitu bagaimana dampak international merger dan acquisition terhadap retensi karyawan dan strategi spesifik apa yang dapat diterapkan oleh para international HRM untuk mengatasi tantangan ini secara efektif, memastikan retensi key talent selama dan proses merger dan acquisition. Jadi, rasa frustasi kaget dari karyawan yang saya jelaskan sebelumnya ini juga dapat berakibat pada retensi karyawan. Jadi ketika terdapat ketidakselarasan budaya yang signifikan antara perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi dapat menyebabkan penurunan retensi karyawan. Seperti pada contoh sebelumnya yaitu Amazon dan Whole Foods, ketika karyawan dari perusahaan yang diakuisisi merasa bahwa nilai-nilai dan budaya mereka diabaikan atau dikesampingkan oleh budaya dominan, mereka mungkin menjadi tidak terlibat dan tidak puas dengan pekerjaan mereka. Kurangnya keselarasan nilai-nilai dan budaya ini dapat menyebabkan pelepasan karyawan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi retensi yang ada di perusahaan tersebut. Lalu, terkait perubahan peran dan tanggung jawab, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan kecemasan di karyawan, karena mereka mungkin takut kehilangan keamanan kerja dan khawatir tentang apakah kemampuan mereka untuk melakukan peran baru itu capable atau tidak. Kecemasan ini dapat menyebabkan penurunan retensi karena individu akan mencari peluang kerja lain yang lebih stabil dan lebih familiar. Untuk mengatasi hal ini ada beberapa strategi. Yang pertama, dari HR harus berkomunikasi secara efektif. Mereka harus mengkomunikasikan alasan di balik merger dengan baik, perubahan apa yang diharapkan, dan bagaimana dampaknya terhadap karyawan. Lalu untuk mempertahankan talenta yang terbaik, HR harus mengidentifikasi dan mempertahankan talenta terbaik dengan menawarkan seperti insentif, bonus, promosi, maupun peluang untuk pengembangan karir ke depannya. Untuk mengelola perbedaan budaya yang ada, HR dapat mengidentifikasi dan mengelola perbedaan budaya dengan menciptakan budaya baru yang mencerminkan nilai-nilai dan tujuan organisasi yang digabungkan. Dan yang terakhir, HR juga dapat memberikan dukungan secara emosional melalui sumber daya seperti konseling dan juga program bantuan karyawan. Sekian dari saya, apakah sudah menjawab? Terima kasih, baik Bina. Terima kasih. Oke, silakan lanjut. Pertanyaan berapa yang belum, apakah sudah terjawab semua? Mungkin kalau misalnya dari saya, pertanyaan Laila belum ya terjawab, cuman sepertinya orangnya tidak ada di Zoom meetingnya, Pak. Ya udah dijawab aja nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat memastikan bahwa HRM memainkan peran yang efektif dalam semua tahapan proses international combination guna untuk mencapai integrasi yang sukses. Jadi mungkin saya bisa berikan 3 usulan. Jadi yang pertama itu yang perusahaan bisa lakukan adalah membuat strategi integrasi yang jelas, yang sejalan juga dengan tujuan dari international combination. Harus diperhatikan juga bahwa HRM mengerti objektif dari integrasi agar upaya mereka sesuai dengan tujuannya. Yang kedua itu kepemimpinan yang kuat harus diperhatikan juga. Jadi perusahaan harus bisa mempunyai HR leadership yang mempunyai pengalaman internasional untuk mengawasi atau mengoversee proses integrasinya. Dan juga harus adanya pemahaman yang mendalami mengenai international business dynamics. Dan mungkin yang terakhir, karena ini adalah peran dalam kombinasi lingkup internasional, harus adanya cultural sensitivity training yang diadakan oleh perusahaan untuk membantu pemahaman budaya yang berbeda
tergantung dari akuisisi atau penggabungan yang terjadi. Dengan ini harusnya dapat membantu dalam mengelola integrasi yang efektif. Ya. Oke, terima kasih kelompok 4. Apakah ada yang belum terjawab? Sudah terjawab semua? Oke, kalau udah terjawab semua, berikan applause sekali lagi buat kelompok 4. Terima kasih. Oke, mungkin saya tutup ya. Hari ini pembahasannya terkait dengan merger, akuisisi, joint venture, strategic alliance. Intinya bagaimana strategi internasionalisasi perusahaan itu bisa terlaksana dengan menggabungkan atau dengan kerjasama dari beberapa organisasi dengan berbagai macam tipe ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah seringkali dalam upaya internasionalisasi tersebut, seringkali fokusnya ada pada aspek finansial ya, bagaimana kerjasama ini bisa mengenerate revenue, mengenerate profit bagi organisasi yang terlibat. Tapi yang sering terlupa adalah bahwa kerjasama atau kombinasi internasional tadi tidak akan bisa merealisasi tujuannya untuk ekspansi ataukah untuk mengenerate lebih banyak revenue, untuk meningkatkan competitive advantage, tidak akan bisa mencapai hal tersebut jika elemen-elemennya tidak cocok, gitu, tidak matching, dan proses integrasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, di sini biasanya ada beberapa pendekatan, ada pendekatan yang misalnya asimilasi ya, asimilasi di sini maksudnya ada satu pihak yang didominasi oleh pihak yang lain sehingga mungkin sistem kerja atau budaya atau struktur dari satu organisasi kemudian diadopsi juga oleh organisasi yang kedua, atau integrasi di sini bagaimana dua-duanya ini masih bisa matching ya, walaupun pasti ada kompromi, pasti ada penyesuaian dari kedua belah pihak. Jadi apakah salah satu mendominasi organisasi yang lain atau dari kedua belah pihak ada kompromi sehingga diperoleh integrasi yang mungkin lebih balance ya, lebih seimbang. Dan tapi proses asimilasi maupun integrasi ini dua-duanya penuh resiko karena pasti akan ada resistensi di mana orang yang merasa dikorbankan pasti merasa tidak puas ya, kemudian apakah akan menyuarakan atau mungkin bahkan keluar, exit gitu ya, meninggalkan organisasi karena merasa tidak dibutuhkan dan seterusnya. Itu bahkan sangat mungkin adalah ya memang sebagai salah satu strateginya memang setelah diakuisisi kemudian orang-orang yang resisten tadi dilepas ya, di PHK dengan tujuan untuk memudahkan proses asimilasi. Jadi mungkin justru yang di PHK itu yang senior dalam artian yang sudah entrenched, yang susah untuk diadopsi atau diasimilasi ke dalam sistem yang baru. Sedangkan kalau misalnya dalam proses PHK itu tujuannya lebih ke efisiensi, lebih ke meminimalisir meminimalisir disrupsi, biasanya justru yang junior yang di PHK dulu. Jadi itu tergantung tujuan dari PHK tersebut. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah sebetulnya bagaimana menjaga motivasi atau komitmen kedua belah organisasi terhadap kerjasama tersebut. Jadi ini suatu kasus ya, dua buah airline yang melakukan strategic alliance, airline cukup besar ya, satu di Eropa, yang satu di Amerika. Tapi strategic alliance-nya nggak bertahan lama, nggak bertahan lebih dari 2 tahun kalau nggak salah. Kenapa? Karena justru bukannya banyak konflik, bukan gara-gara banyak konflik kemudian mereka pecah kongsi ya, tapi sebaliknya karena tidak cukup konflik. Apa artinya tidak cukup konflik? Tidak cukup konflik di sini maksudnya indikasi bahwa tidak ada sinergi
Jadi kedua belah organisasi jalan sendiri-sendiri independen. Tidak ada sinergi, tidak ada manfaat yang diperoleh dengan kerjasama ini, sehingga justru gara-gara nggak ada konflik, tapi di sisi lain juga sinerginya tidak terasa, tidak ada manfaat lebih bagi organisasi, maka kerjasama strategiknya kemudian ya udah setelah 2 tahun expired, nggak diperpanjang. Kenapa? Karena tidak dirasakan adanya kebutuhan. Jadi di sini konflik dalam proses integrasi tadi di satu sisi bisa membahayakan, bisa menimbulkan resistensi yang kemudian membuat pecah kongsi, tapi di sisi lain itu indikasi bahwa ada potensi sinergi, bahwa ketika ada konflik maka ada potensi dengan kerjasama dua belah organisasi ini kemudian bisa mengenerate improvement dalam performance tadi. Mungkin awal-awalnya ada penurunan kinerja, tapi kalau integrasinya berhasil, maka diharapkan bisa mendapatkan peningkatan kinerja yang signifikan. Sebaliknya, kalau sama sekali tidak ada konflik, sama sekali tidak ada permasalahan, bisa jadi itu indikasi tidak ada sinergi, tidak ada titik-titik temu yang bisa membuat kedua belah organisasi semakin perform, sehingga ya tadi nggak ada kepentingan, nggak ada kebutuhan, ngapain dipertahankan kerjasama tapi tidak ada manfaatnya, akhirnya kemudian jalan sendiri-sendiri. Mungkin itu ilustrasi ya bahwa dalam kerjasama atau dalam kombinasi atau integrasi dari dua perusahaan atau lebih itu pasti akan ada konflik. Bukan berarti konflik itu buruk, tapi intinya kita mengelola jangan sampai konflik tadi berkelanjutan ya. Jadi at some level konflik dalam organisasi itu expected, bahkan dibutuhkan, bahkan kalau sama sekali tidak ada konflik malah tidak ada improvement dalam kinerja. Tapi kalau terlalu besar, terlalu banyak, terlalu intens konflik, maka bisa mempengaruhi kinerja. Mungkin itu yang saya tambahkan. Mungkin sedikit mengingatkan kembali di emas ada pertanyaan diskusi ya, diskusi kelompok sama seperti minggu lalu. Tanyakan ChatGPT, kemudian analisis dan kritisi jawabannya. Mungkin itu. Terus kelompok 4 juga jangan lupa tolong dirangkum Q&A-nya dan dikirimkan ke saya, nanti saya unggah ke Mas juga. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf hari ini mendadak saya rubah ke online. Moga-moga minggu depan kita sudah bisa kembali offline. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya meeting ya.